Inilah yang terjadi jika seluruh kota tenggelam di dasar laut dan seluruh ikan yang ada di laut bisa berenang bebas di dalam kota. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Ngomong-ngomong, kalian pernah nggak membayangkan apa yang terjadi jika semua es yang ada di kutub itu mencair dan semua daratan menghilang seperti teori tentang Atlantis? Di video kali ini, aku akan menceritakan tentang Doraemon dan Nobita yang membuat seluruh kota tenggelam di dasar laut. Bagaimana kelanjutannya? Kita mulai saja alur ceritanya. Cerita dimulai ketika Suneo menceritakan tentang sepupunya yang suka menyelam di dasar laut. Dan Suneo memamerkan foto-foto sepupunya saat menyelam di dasar laut. Tak lama kemudian, tiba-tiba Doraemon pergi meninggalkan Suneo dan yang lain di lapangan. Karena Doraemon tahu jika Suneo hanya berniat untuk pamer di depan teman-temannya. Lalu Nobita pun pulang ke rumah. Saat membuka pintu, Nobita melihat Doraemon sedang mengeluarkan sebuah alat. Karena Nobita mendengar cerita Suneo, Nobita jadi ingin belajar menyelam di dasar laut. Lalu Doraemon menjelaskan jika dia mempunyai sebuah alat yang dapat membantu Nobita untuk menyelam, dan alat itu bernama pompa simulator air imajinasi, kacamata imajinasi, dan sepatu untuk menyelam. Kemudian Doraemon mulai memompa air dengan pompa simulator air. Namun Nobita kaget karena itu akan membasahi lantai kamarnya. Tapi Doraemon menjelaskan jika air yang dipompa hanyalah air imajinasi dan hanya dapat terlihat ketika seseorang memakai kacamata simulator. Kacamata itu dipakai untuk seseorang yang ingin merasakan air yang keluar dari pompa. Setelah penuh dengan air, kota akan menjadi seperti dasar laut. Namun, memompa air agar dapat memenuhi seluruh kota membutuhkan waktu yang cukup lama. Setelah itu, Doraemon pergi ke lapangan untuk menebar makanan ikan di ranting-ranting pohon. Hal ini agar semua ikan dapat berkumpul di sekitar ranting pohon. Kemudian Doraemon dan Nobita pergi ke tengah laut untuk menaruh gas imajinasi ke dasar laut. Doraemon menjelaskan, jika ikan-ikan terkena gas imajinasi, maka ikan-ikan tersebut akan hidup di tempat yang mirip dengan laut. Sambil menunggu airnya penuh, Doraemon dan Nobita memutuskan untuk tidur lebih awal. Saat perjalanan kembali ke rumah, Doraemon dan Nobita bertemu dengan Shizuka. Kemudian Nobita mengajak Shizuka untuk pergi menyelam bersama-sama. Shizuka mendengar hal itu pun kaget dan tak tahu apa yang dimaksud oleh Nobita. Sesampainya di rumah, Doraemon dan Nobita segera tidur agar saat malam bisa terbangun. Malam pun tiba, Doraemon bergegas membangunkan Nobita yang masih tertidur. Sesudah terbangun, Doraemon kemudian memberikan kacamata imajinasi ke Nobita agar dapat melihat air yang sudah memenuhi kamarnya. Karena takut tenggelam, Nobita langsung menahan nafasnya. Namun ternyata Nobita dapat bernafas di dalam air karena itu bukan air sesungguhnya, tapi air imajinasi. Lalu Doraemon memberi Nobita sepatu untuk menyelam. Saat membuka jendela, ternyata di luar rumah sudah terendam air. Doraemon pun langsung berenang keluar dan Nobita juga mengikuti Doraemon dari belakang. Doraemon juga menunjukkan permukaan air dan mereka berdua kemudian berenang menuju permukaan air. Dari permukaan air terlihat sebuah kota yang berada di dasar laut dan Doraemon menjelaskan jika seluruh permukaan bumi sekarang seperti di dasar laut. Lalu Nobita menyelam ke dalam dan mereka berdua menuju ke rumah Shizuka.
Setelah sampai rumah Shizuka, Shizuka pun kaget karena Doraemon dan Nobita sudah berada di luar jendela. Lalu Doraemon memberikan kacamata imajinasi dan sepatu selam untuk Shizuka. Kemudian Doraemon, Nobita, dan Shizuka berenang di kota dasar laut. Mereka menuju ke lapangan tempat Doraemon dan Nobita tadi siang menaruh makanan ikan. Ternyata di lapangan sudah banyak ikan-ikan yang berkumpul. Mereka bertiga sangat senang karena dapat melihat banyak sekali ikan di sana. Doraemon juga menunjukkan kepada Nobita dan Shizuka jika terdapat banyak ikan yang sedang berbaris di bawah cahaya bulan. Agar dapat membuktikan jika Nobita pernah menyelam, kemudian Doraemon mengabadikan momen mereka dengan kamera foto. Namun tak sengaja saat sedang berfoto, Nobita malah disembur oleh seekor gurita. Tiba-tiba terlihat seekor kucing yang ingin menangkap ikan yang sedang berenang di depannya. Namun kucing itu tak berhasil menangkap ikannya. Di tempat yang lain terlihat Giant yang sedang tertidur pulas. Di dalam mulutnya terdapat beberapa ikan Nemo yang sedang berenang. Kemudian terlihat di bawah lampu jalan beberapa ubur-ubur yang sedang berkumpul. Dan terlihat ayah Nobita yang sedang berjalan menuju ke rumah dan tak sengaja melihat ubur-ubur di depannya. Lalu tak lama kemudian ada seorang polisi yang lewat dan ayah Nobita berkata kepada polisi itu jika telah melihat ubur-ubur. Namun polisi itu tak percaya dan berkata kepada ayah Nobita untuk segera pulang. Ketika polisi itu pergi, ayah Nobita malah disengat oleh ubur-ubur itu dan berlari pulang ke rumah. Lihat juga seorang supir taksi yang sedang mengendarai mobilnya. Supir taksi itu sangat kaget karena tiba-tiba melihat ikan yang melintas di samping mobilnya. Dan seekor anjing juga ketakutan karena melihat seekor ikan paus yang sangat besar berenang di atas rumah. Ternyata ikan-ikan ini benar-benar berenang di dalam kota dan semua orang dapat melihat ikan-ikan itu. Di bawah sinar cahaya bulan terlihat Doraemon, Nobita, dan Shizuka sedang berada di atas permukaan air. Tiba-tiba terlihat sebuah kelapa dan batang pohon yang mengambang. Ternyata efek dari gas imajinasi sudah menyebar sampai ke tempat yang jauh. Dan bukan hanya ikan yang terkena efek dari gas imajinasi, namun juga benda-benda yang ada di laut juga ikut terkena efeknya. Kemudian Doraemon, Nobita, dan Shizuka kembali menyelam ke dasar laut. Di tempat yang lain terlihat seorang pria yang masih sibuk belajar hingga larut malam. Pria itu kaget karena tiba-tiba Doraemon dan Nobita berada di luar jendela kamarnya. Karena penasaran, pria itu pun turun ke bawah dengan membawa tongkat bisbol. Namun bukannya bertemu dengan Doraemon dan yang lain, pria itu malah bertemu dengan seekor ikan hiu yang besar yang muncul dari balik semak-semak di halaman rumahnya. Melihat pria itu, ikan hiu langsung mengejarnya. Karena sudah larut malam, Shizuka memutuskan untuk pulang ke rumah dan beristirahat. Setelah mengantar Shizuka pulang, Doraemon dan Nobita bertemu dengan pria yang sedang berlari dari kejaran ikan hiu. Sedangkan di tempat yang lain terlihat ibu Nobita yang terbangun dari tidurnya dan melihat seekor ikan yang melayang di depannya. Lalu tak lama kemudian ayah Nobita pun datang dan berkata jika melihat ubur-ubur yang sedang berenang di jalanan. Namun ibu tak menghiraukan ayah Nobita karena sibuk menangkap ikan dengan jaring. Karena mendengar suara dari pria yang dikejar ikan hiu, semua warga jadi terbangun. Kemudian pria itu menjelaskan kepada polisi jika melihat seekor ikan hiu yang muncul dari halaman rumahnya. Mendengar cerita pria itu, lalu Doraemon dan Nobita segera mencari ikan hiu itu agar tak menyerang warga tempat tinggalnya. Kemudian saat Doraemon dan Nobita mencari ikan hiu itu, mereka melihat sebuah sirip yang berjalan mendekati mereka. Doraemon dan Nobita sangat takut jika benar-benar itu ikan hiu. Namun, yang menghampiri mereka bukanlah ikan hiu, melainkan seekor ikan lumba-lumba. Kemudian Doraemon dan Nobita menaiki lumba-lumba itu dan bermain bersama lumba-lumba yang mereka temui. Doraemon dan Nobita pun sampai melompat ke atas permukaan air diterangi cahaya bulan.
Setelah puas bermain dengan ikan lumba-lumba, Doraemon dan Nobita memutuskan untuk kembali ke rumah untuk beristirahat. Sesampainya di kamar, Doraemon lalu menyedot air laut dengan pompa imajinasi. Karena kelelahan, akhirnya Doraemon dan Nobita tertidur sangat pulas. Keesokan paginya terlihat Suneo yang ingin memberi makan ikan peliharaannya yang ada di kolam halaman rumahnya. Namun tiba-tiba muncul seekor ikan hiu yang besar yang masih belum kembali ke lautan. Melihat ikan hiu itu, Suneo pun berlari ketakutan. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan bahagia selalu. Dadah!